Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ranita ingin menjelaskan pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Yang pertama adalah pengertian dari hadis mutawatir. Mutawatir berasal dari kata mutatabi yang berturut-turut. Maksudnya adalah beriringan dan berturut-turut antara satu dengan lainnya. Mereka tidak melakukan dusta. Dapat disimpulkan adalah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah bilangan rawi dalam setiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal mustahil mereka akan sepakat menyalahi hadis tersebut. Yang kedua adalah adanya syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama syaratnya adalah dengan tanggapan panca indera, dengan ungkapan seperti kami telah mendengar, kami telah melihat, atau juga kami telah merasakan. Yang kedua adalah jumlah rawinya harus mencapai suatu ketentuan dan yang tidak mungkin mereka bersepakat berbohong. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan yang diperlukan untuk memungkinkan bersepakatnya untuk berdusta. Seperti pendapat dari Abu Tayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan banyaknya saksi yang diperlukan hakim atau tidak memberi vonis kepada terdakwa. Pendapat kedua yaitu pendapat dari As-Sabu Asy-Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Pendapat tersebut mengkiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapat gelar ulul asmi. Yang ketiga adalah sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 tentang sugesti Allah kepada orang-orang mukmin yang bertahan, yang hanya dengan berjumlah 20 orang saja mampu mengalahkan 200 orang kafir. Yang ketiga adanya keseimbangan jumlah antara perawi dalam tabaqah atau lapisan pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam tabaqah berikutnya. Oleh karena itu, kalau suatu hadis diriwayatkan oleh 10 orang, kemudian diterima oleh 5 orang tabi'in dan seterusnya diriwayatkan oleh 2 orang tabi'in saja, tidak dikatakan hadis mutawatir, sebab jumlah rawinya tidak seimbang dengan tabaqah pertama, kedua, dan ketiga. Klasifikasi hadis terbagi. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi lafal dan makna dari redaksi yang sama. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama, dan terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis mutawatir munawi, adalah hadis mutawatir yang rawinya berlainan dalam penyusunan redaksi lafalnya, tetapi makna masing-masing lafal tersebut memiliki prinsip yang sama. Hadis semacam ini tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda, antara lain hadis-hadis yang ditakhirkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Daud. Kedudukan dari hadis mutawatir. Hadis-hadis yang termasuk kelompok hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang pasti seperti taqi dan maktu, berarti
berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu takhyi yang artinya pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan, dan persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu daruri yang artinya pengetahuan yang sangat mendesak untuk diyakini atau dipastikan kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak dapat diharuskan diterima bahwa perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah. Taraf kepastian bahwa hadis mutawatir itu sungguh-sungguh berasal dari Rasulullah SAW adalah dengan penuh dengan kata lain kepastiannya itu mencapai 100%. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir adalah sebagai sumber ajaran Islam yang paling tinggi. Karena jika menolak hadis tersebut, sebagian ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Itulah penjelasan saya tentang hadis mutawatir. Maaf dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.